Shalom saudara sekalian, kita masuk Abam episode 356. Pertanyaan dari Timika Irian ya. Selamat Pak, izin tanya Pak Era, jika kita meminjam uang ke teman ketika kita kesulitan keuangan, apakah berarti kita kurang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, jangan meminjam uang kecuali sangat-sangat terpaksa. Jangan membiasakan diri meminjam uang. Ya, ini penting sekali. Prinsip biasakan tidak meminjam uang orang. Ya, tetapi kalau harus meminjam terkait dengan bisnis biasanya, atau untuk kebutuhan yang sangat mendesak, berdoa agar kita bertemu objek yang benar, objek yang tepat, kepada siapa kita harus meminjam. Ya, oke, itu saja. Yang kedua, Salam Pak Eras, maaf saya mau bertanya Pak. Pak Eras pernah menjelaskan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Ya. Dan itu saya mengerti dan mengimani. Betul, itu memang betul. Sehingga orang yang tidak mengenal mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun bisa masuk surga, asal orang tersebut benar-benar baik hatinya dan perbuatannya sebagai anggota masyarakat saja di surga. Ya. Tapi harus saya beri catatan di sini. Kalau ia tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, tetapi kalau orang mendengar Injil lalu menentang, sebaik apapun dia masuk neraka. Karena kalau dia menentang dalam tingkat mempersekusi orang, menyakiti orang itu tidak akan masuk surga. Perhatikan orang-orang non-Kristen. Kalau orang-orang non-Kristen yang kepada orang Kristen kejam, kepada orang seagamanya saja pasti dia juga tidak baik. Saya sudah menjumpai orang-orang non-Kristen yang baik terhadap orang-orang Kristen, terhadap orang-orang seagamanya pun juga dia baik. Jadi saya percaya agama manapun mengajarkan orang lain, mengajarkan untuk mengasihi sesama, tidak menyakiti, tidak mendatangkan teror. Dan kita tahu bahwa agama-agama di sekitar kita juga mengakui bahwa tidak boleh melakukan usaha untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau orang memang bukan umat pilihan, artinya tidak terpilih menjadi orang percaya, itu perbuatan baik dia yang menyelamatkan, yaitu yang mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Tapi bagi orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi di sini saya tidak mengatakan orang di luar Kristen itu masuk neraka. Saya juga tidak mengatakan kalau orang beragama lain masuk neraka. Tidak. Tetapi kalau ia membenci sesamanya, baik kepada orang Kristen maupun seagamanya, pasti masuk neraka. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bukankah hanya orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pastinya hidup kudus tak bercacat celah bisa diselamatkan masuk surga? Tuhan berkata, akulah jalan, hodos. Akulah kebenaran, truth, aletheia. Akulah hidup, zoe. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu bukan hanya masuk surga, tetapi menjadi orang-orang yang memiliki keintiman eksklusif dalam persekutuan dengan Bapa atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Harus lewat hodos, harus mengenal kebenaran dan memiliki hidup sebagai anak Allah yang standarnya Yesus. Ya. Jadi ini ayat khusus untuk mereka yang sampai kepada Bapa. Lihat Yohanes 14. Konteksnya itu sampai kepada Bapa, bukan hanya masuk surga. Oh ya Pak, ada pernyataan kakak saya katanya kalau ada surga yang buat
yang di luar Kristen, maka sia-sialah firman Tuhan yang mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana saya menjawab ini, Pak? Pasti kakak kamu tidak tahu bahwa di kehidupan yang akan datang ada kerajaan, ada pemerintahan, ada raja-raja, penguasa-penguasa yang memerintah, yang maharajanya Yesus, dan anggota masyarakat pasti dia tidak tahu. Jadikan semua bangsa muridku artinya jadikan semua orang menjadi seperti diriku, my own disciple, muridku bukan muridmu. Jadi maksud ayat ini adalah bagaimana membuat orang untuk hidup seperti Yesus hidup. Bukan sekedar beragama Kristen. Kalau hanya beragama Kristen, maka tidak sedikit yang jahat bahkan masuk neraka. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ingat, baptis itu lambang kematian. Orang yang rela meninggalkan dunia, hidup suci, hidup seperti Yesus hidup. Nah, ini jawabannya. Maka saudara ikuti khotbah saya yang beberapa seri mengenai keselamatan di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, tapi ada keselamatan di luar Kristen, yaitu orang-orang yang menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga nanti. Oke, cukup. Ini pertanyaan dari seorang ibu usia 38 tahun. Ya, ibu ini merasa dijamah Tuhan ketika saya datang ke kotanya. Bahwa ibu ini menikah dengan seorang pria yang tidak seiman, yang menyebabkan ia meninggalkan Tuhan selama 10 tahun. Dalam masa-masa itu, Tuhan tetap sabar menuntun dia sampai dia mendengar suara kebenaran. Tuhan masih sayang, kembali dia datang kepada Tuhan. Ia memiliki anak gadis, walaupun terlahir dengan agama suaminya yang non-Kristen, namun sedikit-sedikit diajarkan mengenal Tuhan. Lalu anak gadis tersebut percaya kepada Tuhan, lalu memiliki pengalaman. Anak ini bertemu Yesus dalam mimpi dan tentu kemudian menjadi Kristen. Bahkan anak ini waktu umur 13 tahun ngotot minta dibaptis, sementara papanya belum Kristen. Menunggu waktu yang tepat kata mamanya. Lalu sekarang mereka hidup beda agama. Tetapi ayahnya masih beragama lain. Nah, sekarang anak perempuan ini usia 17 tahun, melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran. Mohon doanya supaya lulus melalui jalur SNMPTN. Ya, percaya kepada Yesus. Walaupun masih statusnya agama lain, tapi percaya Yesus. Ikut doa teduh malam, mendengarkan firman. Kadang-kadang mengikut melayani, menemani mamanya melayani di rumah sakit. Tapi tanpa sepengetahuan oleh ayahnya. Yang ingin ditanyakan adalah mengingat usia anak sudah diizinkan menentukan keputusan sendiri untuk memilih keyakinan. Apakah sudah waktunya? Karena anak itu sendiri sudah tidak betah dalam keadaan beragama lain. Oke? Menurut saya sudah mulai harus mendeklar imannya. Tentu akan ada kegoncangan, tapi jangan takut. Tuhan menyertai ya. Ya, ibu ini menyesal kenapa menikah dengan agama lain, tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi. Anak ini sudah saatnya mengaku sebagai orang percaya. Dia mengatakan begini, namun demi kebenaran dan pulang kembali ke LP3, apapun harganya saya akan bayar Om Eras. Oke. Mohon saran Om yang dapat membuka pikiran kami dalam pergumulan anak saya ini agar bisa sepenuhnya bebas melayani dan mendeklar iman percaya kepada Yesus. Oke, doaku semoga Om Eras selalu sehat dan dapat melanjutkan pelayanan. Oke, begini Ibu. Ibu orang yang dikasih Tuhan, disayang Tuhan sesuai dengan tulisan Ibu. Ibu sudah kembali kepada Tuhan Yesus, sekarang harus mulai mendeklar imannya bersama anak gadis. Apapun yang terjadi, bahkan nyawa kita pun pertaruhkan untuk itu. Lakukan itu. Percayalah Tuhan menyertai ibu.
Iman harus dinyatakan secara langsung, tidak boleh tersembunyi-sembunyi. Ibu harus menguatkan anak ibu untuk tetap di dalam iman. Oleh sebab itu sebelum mendeklar bahwa anak ibu berdoa bersama, minta pimpinan, minta hikmat Tuhan. Ya, selamat berjuang, kiranya Tuhan menolong ibu. Haleluya. Pertanyaan. Ini dari luar negeri nih. Om Era, saya pria usia 33 tahun, puji Tuhan. Saat ini saya dipercaya oleh Tuhan bekerja di perusahaan yang isinya orang-orang dari berbagai negara dan sudah berlangsung 7 bulan. Ada hal yang hendak saya sampaikan ke Om Eras mengenai sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya memiliki beberapa rekan kerja dan atasan tergolong kurang nyaman didengar dalam berkata-kata. Lebih tepatnya lebih suka menyalahkan dan marah untuk sesuatu yang mungkin tidak untuk dipersoalkan, namun lebih baik jika didiskusikan. Terkadang saya berada di posisi yang membingungkan juga, Om. Beberapa kali saya menyampaikan temuan masalah yang ada, namun malah menjadi masalah alias ada unsur politis. Karena mereka tidak suka jika itu dikerjakan, karena membutuhkan waktu serta tenaga yang tak sedikit. Padahal tujuan saya datang ke sini untuk bekerja sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Saya digaji oleh perusahaan ini dan saya pun harus peduli dengan semua yang ada di dalamnya. Bahkan untuk sesuatu yang bukan kesalahan saya pun harus merendahkan hati untuk meminta maaf terlebih dahulu dan menjelaskan segala sesuatunya sebaik mungkin supaya profesionalitas suasana kerja tetap terjaga. Saya lakukan itu karena di hati saya hanya satu. Saya tidak mau menyakiti orang lain. Anda tidak boleh menyakiti hati orang lain, tapi Anda tidak boleh kompromi terhadap kesalahan. Apa yang tidak dikerjakan yang bisa merugikan perusahaan, bahkan bisa membahayakan perusahaan, Anda harus beritahu pimpinan apapun resikonya. Saya harus menghormati dia sebagai rekan maupun atasan saya. Boleh menghormati, tetapi di atas semuanya kepentingan perusahaan dan di atas perusahaan itu ada Tuhan, yang kepadanya Anda bertanggung jawab. Banyak rekan di sini yang sudah berpengalaman berkata ke saya, kamu jangan terlalu baik di sini karena mereka akan melumat kamu. Jangan takut dilumat karena kebenaran. Anda jangan takut tidak bekerja di situ. Tuhan masih punya tempat. Justru ketika Anda berani, Anda bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Tapi di hati saya sangat tidak sejahtera dengan perkataan itu. Namun di sisi lain, apa yang dia katakan terlihat seperti benar. Karena berapa kali saya melihat mereka yang tegas melawan tidak lagi direndahkan. Menurut Om Eras saya harus seperti apa, Om? Ini tegas. Kalau ada ketidakberesan, sampaikan kepada pimpinan, kerjakan. Anda lebih baik tidak bekerja di mana Anda bekerja tapi membiarkan kerusakan perusahaan itu atau kerugian perusahaan itu di hari esoknya. Berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana mengimplikasikan kebenaran, bagaimana mempraktekkan kebenaran. Kamu pasti tahu yang saya maksud, lakukan. Kamu pasti tahu. Apapun resikonya, lawan ketidakbenaran. Jangan takut dilumatkan. Anda tidak akan lumat karena ada Allah yang hidup. Ingat, ada Allah yang hidup. Ya, saya mengalami hal sulit begini. Saya percaya tahta Allah belum berubah. Tetap di tempat yang sama. Oke? Amin. Oke, pertanyaan kelima. Salam Pak Era, saya wanita usia 34 tahun. Saya ingin bertanya, bolehkah orang Kristen mempelajari bela diri seperti karate, aikido, bela diri yang tidak menggunakan tenaga dalam? Jika boleh, berarti orang Kristen tidak boleh menjadi atlet karate, taekwondo ya Pak? Kalau seseorang menjadi atlet, dan memang pekerjaannya atlet, dan biasanya melatih para aparat keamanan, melatih polisi, tentara, enggak masalah. Tapi kalau Anda orang awam dan Anda tidak perlu menjadi atlet, ya enggak usah belajar karate ini. Anda bisa belajar, Anda bisa olahraga. Ada bela diri tapi lebih kepada olahraga daripada berkelahi. Ya. Untuk sementara saya mengatakan sebaiknya, bukan seharusnya. Sebaiknya Anda tidak belajar bela diri. Tapi di situasi tertentu memang tidak menutup kemungkinan seseorang harus belajar bela diri. Di lingkungan tertentu, di keadaan tertentu. Saya tidak tahu keadaan Anda apa, sebegitu kritisnya sampai harus belajar bela diri.
Anda belajar bela diri kalau memang apes saja, saudara. Orang mau jago silat bagaimana kalau lengah mati juga, saudara. Jadi lebih baik perlindungan Tuhan. Yang penting jangan sampai Anda mengandalkan bela diri untuk menjadi seorang yang aman. Kita aman hanya karena perlindungan Tuhan. Ketika orang merasa bisa membela diri dengan cara belajar bela diri, ketika seseorang merasakan lebih aman kalau belajar bela diri, maka ia telah bersikap salah di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. 2, saya mengajarkan tentang surga ke anak saya yang berusia 5 tahun. Sehingga sudah beberapa kali dia bertanya kapan kita pulang ke surga, Ma. Aduh, ini pertanyaan bagus. Saya jawab nanti kalau kita meninggal dan kata Tuhan Yesus sudah selesai waktu kita di bumi. Jawaban yang benar itu. Ya, nanti anak itu bertumbuh dewasa akan mengingat jawaban itu dan Anda akan lebih mengarahkan untuk pulang ke LB3. Lalu suatu hari saat menonton film tentang Sadrak, Meshach, dan Abednego, dia bertanya, kalau aku nggak mau menyembah patung emas terus dilempar ke api, Tuhan Yesus tolong aku nggak, Ma, kata kayak mereka. Kamu ketika anak ini masih kecil harus dijawab pasti ditolong Tuhan. Pasti ditolong Tuhan, jawaban yang benar itu. Ketika dewasa, pengertiannya pasti ditolong Tuhan, tidak harus api itu tidak menghanguskan. Ditolong Tuhan dengan cara dia mati oleh api itu tetapi masuk surga. Itu pertolongan Tuhan. Daripada tidak mati kebakar lalu berbuat dosa, malah masuk neraka, lebih baik dibakar mati tapi masuk surga. Oke? Jawab aja pasti Tuhan tolong, itu dulu. Saya sempat bingung menjawab, akhirnya saya jawab bisa Tuhan tolong, bisa juga tidak. Anak kecil tidak bisa dijawab begitu. Dijawab pasti. Ya. Nanti kalau dewasa baru dijelaskan lain. Maksud saya supaya dia tahu bahwa tidak selalu Tuhan menolong seperti yang kita mau. Iya betul, benar, tapi untuk anak umur 5 tahun belum bisa. Pertanyaan saya bagaimana cara mengajarkan anak usia 5 tahun tentang Tuhan. Roh Kudus akan memberi hikmat. Tuhan akan memberi hikmat dan suasana di mana anak ibu akan mengenal Tuhan. Percayalah, yang penting ibu takut akan Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, hidup suci dan tidak terikat dengan percintaan dunia. Tentang bahwa tidak selalu Tuhan menolong kita seperti yang kita mau, bahwa walaupun Tuhan tidak kelihatan tapi Tuhan selalu bersama kita. Terima kasih Pak Eras. Tentang bahwa tidak selalu Tuhan menolong kita seperti yang kita mau, iya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita punya masalah bawa kepada Tuhan, jangan kita membuat skenario harus begini, harus begitu. Terserah Tuhan. Bahwa walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan selalu bersama kita. Amin. Jadi belajar bukan hanya membawa persoalan kita, lalu kita minta Tuhan menolong sesuai skenario kita. Diskusikan, percakapkan dengan Tuhan masalah-masalah yang ada. Oke. Berikutnya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya mau bertanya apakah kalau wanita yang sedang haid bisa berdoa, memuji Tuhan dan berpuasa? 100% bisa. Pasti Anda bertanya ini terpengaruh agama lain. Tuhan tidak melihat haid seseorang. Kalau lagi haid atau tidak haid nggak masalah. Yang penting hati. Maka di dalam Kristen, ya, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan cara-cara. Ya, ada orang pernah tanya, Pak, kalau berdoa lalu kentut gimana? Ya nggak apa-apa, syukur bisa kentut. Emangnya Tuhan jadi kebawaan kentut? Ya nggak apa-apa. Sambil berdoa prot, ya nggak apa-apa. Pak, kalau kita lagi di toilet, tiba-tiba kita teringat suatu, kita mendoakan sambil di toilet, sambil jongkok. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sengaja kita mau berdoa sambil jongkok ya. Spontan. Karena Allah itu roh adanya, kita bisa langsung dialog dimanapun, kapanpun. Oke, pertanyaan berikut dari luar negeri ini. Salam Pak Pendeta Erastus, saya adalah lelaki usia 18 tahun sebagai mahasiswa di Amerika. Pertanyaan saya adalah, saya telah berteman dengan pelajar dari Indonesia yang kebetulan seorang Kristen yang baik dalam standar moral. Apakah saya berhak membawa dia kepada kebenaran, yaitu kekristenan yang murni, yang Pak Erastus ajarkan, atau masalah ini di luar jangkauan saya dan hanya bisa diserahkan kepada Bapak di surga?
Saya berharap bisa mengenal kekristenan asli. Saya berharap dia bisa mengenal kekristenan asli. Tapi saya juga takut jika saya melanggar kehendak Bapa. Oh, ini nggak melanggar kehendak Bapa. Tuhan itu bukan hanya menghendaki kita baik, tapi Tuhan menghendaki kita sempurna seperti Bapa. Kebenaran yang saya ajarkan itu mengarahkan orang mengalami kesempurnaan seperti Bapa. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di ABAM episode 356 ini, saya baru mengajar mahasiswa STT Ekumene tingkat 1. Character building, kebetulan saya mengajar character building. Character building atau pembentukan karakter itu bukan hanya terkait dengan perbaikan moral, ya, menggunakan tuntunan etis atau dengan nasihat moral, tetapi perubahan kodrat. Karakter building itu perubahan kodrat, bukan hanya perbaikan karakter dengan sarana nasihat moral atau tuntunan etis, tapi perubahan kodrat. Anda harus mengajarkan dia kebenaran supaya mengalami perubahan kodrat. Baik tidak cukup. Ya, baik tidak cukup, ya. Oke. Pertanyaan ke-8. Salam Pak Pendeta, saya mau tanya, kalau ada orang curi uang saya 2 juta, tapi dia nggak mau ngaku, terus dia sengaja traktir saya lagi dengan niat mengganti uang yang dia curi, apakah semua selesai begitu saja? Tidak. Tidak. Dia tetap mencuri. Dan dia berdosa kepada Tuhan. Kasihan ini orang. Bisa begitu. Dia tetap berdosa dan itu mencuri. Pria usia 29 tahun dari Jakarta. Salam Omera, saya mau bertanya, apakah mimpi saat tidur itu bisa berarti suatu pesan dari Tuhan atau mungkin hanya karena kelelahan saja, Om? Soalnya saat tidur saya suka bermimpi aneh-aneh. Mungkin beberapa saya ceritakan, Om. Oh, ini ada beberapa mimpi ya. Saya harus memberitahu bahwa tidak semua mimpi itu dari merupakan pesan dari Tuhan. Sering mimpi juga aktivitas jiwa di bawah sadar. Orang yang kebanyakan tidur juga banyak mimpi. Tapi kalau mimpi dari Tuhan itu, pasti Tuhan akan beri. Tuhan pasti memberitahu maknanya. Ya. Ini ada beberapa mimpi, tapi mungkin nanti harus dijawab sendiri karena panjang ini ya. Nanti akan dijawab secara khusus. Tapi yang penting soal mimpi adalah tidak semua mimpi dari Tuhan. Bisa karena aktivitas jiwa di bawah sadar, juga bisa karena pengalaman yang diterima pada waktu dia tidak tidur. Tapi bisa juga dari Tuhan memang. Kalau dari Tuhan itu pasti menggetarkan hati. Pasti mencengkeram dan Tuhan pasti memberitahu maknanya. Tuhan bukan membuat teka-teki. Kalau Anda mau tahu apakah ini mimpi dari Tuhan atau tidak, you tanya Tuhan. Makanya orang harus punya jam doa minimal 30 menit, tanyakan hal-hal itu. Oke. Berikutnya, halo Om Era, saya wanita umur 23 tahun, baru lulus kuliah. Pertanyaan saya, bagaimana saya menghadapi perasaan cemas di hati yang dipicu oleh berbagai skenario di mana suatu keputusan harus dibuat. Namun sebenarnya skenario itu tidak ada implikasi langsung dalam hidupku. Oh ya Om, saya introvert, melankolis, suka menyendiri dan cenderung idealis. Pokoknya saya harus tahu jawabannya untuk segala sesuatu, walaupun mungkin tidak ada implikasi dalam hidupku. Akhirnya saya sering merasa cemas dan seperti merasa paralisis. Kamu ini wanita kepoh namanya. Sering saya menguras energi berdebat dalam kepalaku sehingga tugas sehari-hari saya tidak fokus. Tidak bisa curhat ke mama, yang merasa kenapa anaknya begitu serius, pretelan, kenapa anaknya tidak bisa enjoy life, seperti anak seumuran begitu, susah berdoa karena seringkali tidak percaya suara hati, lebih percaya bahan tertulis. Anda ini pasti sekolahnya cerdas. Anda seorang eksak ya. Anda juga seorang yang cerdas. Tetapi sudah tidak percaya internet forum karena seringkali interpretasi mereka keliru. Baca studi Bible Indonesia yang sudah berhenti, karena seringkali aplikasi interpretasi mereka untuk realitas dari kurang luas atau tidak tepat sasaran. Atau maksudnya interpretasi di dalam Bible study itu tidak memiliki implikasi konkret dalam hidup.
Biasanya begitu. Gimana ya Om supaya tidak merasa cemas dan bisa fokus? Saya begitu capek padahal secara mental dan fisik saya normal. Oke, kamu orang cerdas, usia 23 tahun, kamu wanita cerdas. Dan kamu orang yang tidak mau berhenti belajar. Tapi kamu butuh pembimbing. Saya khawatir lama-lama begini kamu bisa depresi, bisa rusak kamu pikiranmu. Kamu akan dibimbing ya, supaya orang hebat seperti kamu jadi hebat. Kamu orang hebat, kamu akan bisa jadi hebat sekali. Oleh sebab itu ya kamu mendengarkan suara kebenaran, itu penting sekali yang Om Era sampaikan. Ikut berdoa, ada saat-saat meditasi. 30 menit engkau meditasi akan sangat membantu kejiwaanmu. Ya. Kenapa kamu tidak bisa fokus ini? Kamu bisa mempersoalkan hal yang macam-macam karena kamu tidak fokus ke langit baru, bumi baru. The reason we live is to worship Him. Tujuan kita hidup hanya mengabdi. Mengabdi itu berarti segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai kehendak Allah. Itu fokus. Dan itu pun cukup menyita waktu. Tapi berhubung kamu ini orang yang cerdas, kamu tidak puas dengan apa yang kamu sudah capai, kamu mau terus lebih tahu, kamu mesti dibimbing. Kamu perlu seorang pembimbing. Kamu akan dihubungi oleh seorang pembimbing. Tetap ikuti Truth ID ya sama Om Eras. Kamu akan jadi wanita yang cerdas dan suatu hari kamu akan dipakai Tuhan ya. Seberani Deborah ya. Setulus Maria ya. Sekuat Esther. Oke. Kamu orang luar biasa ya. Senang kalau suatu hari kamu ke Jakarta atau kamu ini orang Jakarta, kamu datang ke Mall Arta Gading lantai 5, GSKI Rehoboth Arta Gading, kamu temuin saya. Om, aku loh. Yang itu apa tadi itu? Aku ini loh Om. Yang introvert, melankolis dan lain-lain. Tapi kamu akan dibimbing oleh wanita, bukan aku. Karena kau wanita harus dibimbing oleh wanita juga. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Salam Pak Era, saya wanita. Mohon tanya Pak, saya punya sikap itu sering sungkan kalau minta sama Tuhan. Misalnya suatu permintaan dalam doa. Kadang ada rasa nggak enak gitu Pak. Itu wajar nggak sih Pak kalau punya perasaan kayak gitu? Gimana cara mengatasi sikap begini ya Pak? Semoga Bapak sehat selalu, diberikan kesehatan ya. Bapak Eras sehat terus melayani. Oke. Kamu orang baik. Kamu menghormati Allah. Aduh, kamu anak manis. Kamu anak manis. Tapi saya harus memberitahu, kamu pasti kurang berdiam diri di kaki Tuhan. Kamu harus minimal 30 menit sampai kamu menemukan perasaan Allah. Sehingga kamu bisa mengerti apa yang patut dibicarakan, apa yang tidak patut dibicarakan, apa yang patut diminta, apa yang tidak patut diminta. Ikuti khotbah Om Eras terus lewat Truth ID supaya kamu cerdas. Dan kamu memiliki jam doa supaya kamu memiliki kepekaan. Apa yang patut kamu doakan, apa yang patut kamu doakan, apa yang tidak patut kamu doakan. Apa yang patut kamu bicarakan, apa yang tidak patut kamu bicarakan. Ya, oke. Terakhir. Salam Bapak Rohaniku, Bapak Erastus yang diberkati Tuhan. Semenjak saya dengar khotbah-khotbah Pak Erastus, saya banyak diubahkan oleh Tuhan. Saya inisial ini, tidak usah sebut juga inisialnya, usia 42 tahun. Saya punya ibu mertua yang sangat saya kasihi. Ibu mertua saya belakangan ini selalu membicarakan masa lalu, selalu menggerutu dan mengutuki bapak mertua yang dulu, bapak mertua itu suami yang dulunya menyelingkuhi ibu mertua. Setiap hari bahkan setiap saat, artinya sering. Ini mungkin sudah tua ya. Kalau usia wanita ini 42 tahun, mungkin usia mertuanya sudah 65 sampai 70 tahun. Atau bisa lebih. Saat ibu bercerita, saya selalu memberi masukan tapi tidak mempan. Bahkan saya sering setel YouTube khotbah-khotbah Pak Eras sesaat aja menyadari. Tidak lama kemudian hatinya berubah lagi dan mulai membicarakan sakit hatinya atas perbuatan bapak mertua saya yang sudah bertahun-tahun berlalu. Kami nggak tahu kenapa justru sekarang ini bu mertua kami, sudah usia 80 tahun. Saya belum membaca pertanyaan ini. Jadi pasti 65, 70 lebih ya, betul. Selalu mengungkit apa yang harus kami perbuat ya Bapak, supaya ibu mertua tidak selalu menggerutu dan selalu mengintimidasi bapak mertua. Yang pertama pasti ibu mertuamu belum sempat berubah ketika dia sakit hati kepada suami itu belum sempat sembuh. Dia bisa menahan diri, bisa diam tapi belum total sembuh. Dan itu muncul ketika usia 80 tahun.
Yang kamu lakukan, jangan mendebat dia. Nanti kamu jadi oposisi dia, bahkan kamu menyakiti dia. Diam saja. Jangan bicara. Tetapi tunjukkan kasih. Lalu minta Tuhan hikmat, kata-kata apa yang tepat untuk disampaikan. Itu yang pertama. Jangan banyak menasihati, jangan mendebat. Nanti ada kata-kata yang tepat untuk diutarakan. Yang berikutnya, tetap diajak mendengar khutbah, terutama memikirkan langit baru, bumi baru, mengingat dia sudah tua. Yang ketiga, ajak berdoa. Ketenangan dalam doa, meditasi dalam doa akan sangat berarti untuk menyembuhkan dia. Dan yang paling akhir, kasih dia, sayangi dia. Kasih sayangmu, kasih sayang keluarga akan mengobati lukanya. Ya, begitu, sampai jumpa di pertanyaan Abam berikut. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jangan lupa mensubscribe Turut ID ini. Tuhan memberkati.